Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar nih teman-teman semua ya? Ya, dimanapun Anda berada, ini sekarang tipsnya adalah budidaya timun suri. Siapa yang tidak kenal timun suri ya teman-teman semua, itu kalau di bulan puasa untuk berbuka puasa, wah segarnya luar biasa. Nah teman-teman semua, bagaimana cara budidayanya? Kita ikuti pesan-pesan berikut ini ya teman-teman semua. Ya, ini adalah trik dan trik dari petani sukses bernama ini Kecih Winata ya. Gara-gara pupuk Green Star ya, alhamdulillah timun suri itu di rumahku tumbuh subur, segar-segar, buahnya jarang, buahnya besar, kecil, barangnya banyak, manfaatnya berlimpah, hasilnya cepat panennya ya. Oke, ini bagaimana caranya? Yang pertama adalah memilih lahan ya. Memilih lahan dan mengolah lahan, yaitu lahannya kalau bisa lahan yang datar ya, datar, jadi jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu besar. Dan kemudian ini kita buat bedengan 1x1 ya, 1 meter dibanding 1 meter ya, dimasukkan dengan kompos atau pupuk kandang dan diperam kurang lebih selama 2 hari. Nah kemudian dimasukkanlah 2 biji ya, 2 biji kita buat lubang, dan di dalam lubang kita isi 2 biji timun suri. Nah setelah itu ya kita biarkan ya, kemudian setelah 7 hari ya itu kita siram dengan sedikit urea dan SPR NASA ya, jadi sekitar 1 sendok teh dalam 10 liter air ditambah dengan super nasanya kurang lebih sekitar 1 hingga 2 sendok makan ya teman-teman semua, dan itu disiramkan. Nah setelah 7 hari belum tumbuh maka itu segera disulam, dan benih ini bisa disimpan sampai 1 tahun atau paling lama 1,5 tahun. Maka benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang baik. Nah untuk perawatannya kita mulai dari penyiangan, dari setelah 7 hari setelah tanam maka kita mulai penyiangan ya, bikin juga alas untuk bentuk buah yang bagus. Jadi kalau bentuknya buah pengen bagus maka dibuatkanlah alas mulai dari sejak umur 7 hari ya teman-teman semua. Dan timun suri ini tahan kurang terhadap air, jadi kurang air juga sedikit tahan, namun tetap perlu air ya. Kemudian tetap perlu pemupukan, dan bahkan panen itu bisa sampai 60 hingga 70 hari. Nah cirinya adalah kalau dicek tangkainya maka tangkainya sudah kering atau lepas, dan satu musim dapat panen 10 hingga 15 kali panen ya teman-teman semua. Ini adalah pemupukannya ya, pemupukannya adalah kita menggunakan dengan 10 hari ya setelah tanam, maka 2 kilo pupuk NPK ya dilarutkan dengan 1 drum 200 liter, kemudian diambil 500 per tanaman, dan kita ambil 1 sendok NPK kita taburkan di 5 cm dari batang. Ini kalau tanahnya basah, tapi kalau tanahnya kering ya diambil 2 kilo dilarutkan dengan 10 liter, dan jangan sampai kena daunnya ya teman-teman. Kemudian susulan yang kedua adalah super nasa ya, ditambah dengan NPK tadi 5 kilo NPK ditambah dengan sekitar 1 botol ya, 1 botol super nasa ditambah dengan air sebanyak 1 drum 200 liter ya. Kemudian per tanaman diambil 500 ml, dan kalau basah ditambahkan 15 cm dari sekelilingnya. Untuk pemupukan yang berikutnya ini adalah hari ke-24, maka 5 kilo NPK ya dilarutkan dengan 1 drum. Nah kemudian kalau masih basah ditambahkan dengan 1,5 sendok NPK 16 di 20 cm dari batang ya. Ini kalau dari teman, dan ditambahkan dengan free top ataupun dengan power nutrisi Pak ya. Itu kalau bisa disemprotkan dengan POC NASA dan hormonik ya, seperti itu. Kemudian susulan yang keempat yaitu 31 hari ya, 30 kilo ya dalam untuk 500 tanaman ya, ditabur di sekeliling tanaman 30 cm dari batang. Nah untuk 40 hari ya ini 20 kilo untuk 500 tanaman, atau ditabur di sekeliling tanaman 30 cm dari batang. Terakhir adalah 50 hari setelah susulan ke-6 ya, 20 kilo NPK untuk 500 tanaman, atau ditabur di sekeliling tanaman 30 cm dari batang. Ini sampai 50 hari saja ya pembentukannya ya teman-teman semua ya, semua semprotan dan semua kocoran sudah dihentikan ya. Dan ini adalah penggunaan POC NASA ditambah dengan free top dan ditambah dengan BVR ya teman-teman semua ya. Kemudian ini ada juga free top ya ditambah dengan BVR ya, ya jadi besar-besar seperti itu ya teman-teman, sampai pecah-pecah teman-teman semua.
Dan ini ada di Makassar ya, dengan di pinggir tanaman ya, di pinggir digantung di tanamannya, di pagarnya ya, jadilah seperti itu teman-teman semua. Ini adalah ya timun suri yang di berbagai daerah ya teman-teman semua. Ini adalah hasilnya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya bulan puasa, wah cocok betul ini sepertinya ya teman-teman semua. Timun suri, ada timun suri emas ini. Ya, ini adalah kebunnya ya teman-teman semua. Timun suri. Ya, ini adalah timun suri ya. Ini seperti itu teman-teman semua. Jadi ini disemprot dengan Krista dan disemprot dengan free top ya, 15 hari sekali ya, umur 15, umur 30, dan umur 45 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Ya, ini sudah berbunga. Kemudian ini juga penyemprotan Poacenaza harmonik ya, ditambah dengan BVR, ditambah dengan free top ya teman-teman semua, di usia 15, 30, dan 45 hari ya teman-teman. Oke, saya rasa itu teman-teman semua ya, tips untuk menanam timun suri ya. Sudah banyak orang yang menggunakan dengan Poacenaza dan harmonik ditambah dengan free top teman-teman semua. Jadi hasilnya cukup luar biasa bagus. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua ya, kita ya yang sudah tahu maka kita segera berbagi ya, kemudian kita men-sharekan video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih telah melihat video ini. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan semangat pagi.